Telak, Pecco Bagnaia buat Alex dan BCC mati kutu di sprint race MotoGP Malaysia 2025. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Pembalap Ducati Francisco Bagnaia memenangkan sprint race MotoGP Malaysia 2025 di sirkuit Sepang. Pecco Bagnaia melakoni start dengan apik dengan tetap di posisi pertama. Begitu juga Alex Marquez yang membuntuti di posisi kedua, sedangkan Pedro Acosta di posisi ketiga. Fabio Quartararo menyalip Franco Morbidelli di posisi 4 pada pertengahan lap pertama, namun Morbidelli bisa merebut kembali posisi 4 tersebut. Menjelang lap 2, Pedro Acosta dan Alex Marquez saling salib guna memperebutkan posisi kedua di belakang Bagnaia. Fermin Aldigur secara mengejutkan naik ke posisi ke-6 melewati Quartararo yang turun ke posisi ke-7. Sampai dengan lap keempat, Bagnaia masih nyaman di posisi terdepan setelah unggul 1,8 detik atas pesaing terdekatnya Alex Marquez. Sementara adik kandung Marc Marquez itu terus ditempel ketat Acosta dengan jarak 0,4 detik. Nasib sial didapat Joan Mir yang sedang mengintai Pedro Acosta dari posisi 4 mengalami low seat di tikungan 9 lap kelima. Insiden yang dialami Mir memberikan perubahan pada posisi balapan. Fermin Aldigur kini di posisi 4. Bagnaia terus mencatatkan penampilan bagus di Sepang. Pada lap ke-7 Bagnaia unggul lebih dari 2 detik atas Alex Marquez. Saat sprint race MotoGP Malaysia 2025 menyisakan 3 lap, Fermin Aldigur menyalip Pedro Acosta dari sisi dalam. Aldigur kini di posisi ketiga di belakang Bagnaia dan Alex Marquez. Tim pabrikan Honda tidak bernasib baik dalam sprint race MotoGP Malaysia. Setelah Mir kecelakaan, giliran Luca Marini yang terempas pada lap 8 usai bersenggolan dengan Pol Espargaro di tikungan 14. Tidak ada perubahan hingga akhir balapan. Bagnaia memenangkan sprint race MotoGP Malaysia 2025. Francisco Bagnaia tak dapat menyelesaikan sesi praktis di posisi 10 besar di sirkuit Sepang Malaysia. Dia hanya berada di urutan ke-12 dengan waktu lap 1 menit 58,206 detik. Bagnaia mengakui dirinya melakukan kesalahan pada akhir sesi praktis karena terlambat keluar dari pit lane. Sirkuit ini sedikit membantu tapi perasaannya tidak terlalu baik, kata Bagnaia. Pada bagian akhir sesi latihan saya membuat kesalahan, keluar terlalu lambat dan hanya bisa menyelesaikan 2 lap. Itu harus diperbaiki besok, katanya. Namun Bagnaia memiliki data trek Malaysia dari saat situasinya lebih baik dengan motornya. Perasaannya sangat berbeda dengan tes pramusim. Saya akan senang jika besok bisa finish di posisi 7 besar. Saya tidak mengatakan harus puas dengan itu, tapi itu adalah target yang realistis, ucap Bagnaia. Krisis yang dialami Bagnaia makin dipertegas bukan karena tekanan dari Marc Marquez sebagai rekan timnya. Sebaliknya Bagnaia justru merasa terbantu karena pembalap asal Carvera itu. Bagnaia mengaku merasa rugi Marquez tak hadir pada tes resmi Valencia setelah balapan terakhir musim ini. Ketidakhadiran Marc Marquez di tes Valencia akan merugikan kami, kata Bagnaia. Tapi dia tidak boleh kembali terlalu cepat dan harus fokus pada pemulihan bahunya yang sudah cedera, ucap pembalap asal Italia itu. Pernyataan yang diungkapkan Bagnaia seolah menjadi petanda bahwa tongkat pengembangan motor Ducati akan dipimpin oleh Marc Marquez. Bagnaia merasa bahwa Marquez tampak lebih paham dengan motor Ducati saat ini. Dengan kesulitan yang dialami Pecco saat ini, sang guru Valentino Rossi mengungkap klaim menarik tentang perjuangan Pecco Bagnaia pada MotoGP musim ini. Rossi mengatakan bahwa rider yang akrab disapa dengan Pecco itu sedikit kesulitan bersama rekan timnya yang cepat seperti Marc Marquez pada 2025. Juara dunia MotoGP 2 kali itu hanya meraih 2 kemenangan dari 19 putaran pertama dan tidak memberikan ancaman serius bagi rekan timnya di Ducati, Marc Marquez, dalam perebutan gelar juara. Sejak jeda musim panas, performa Bagnaia semakin menurun. Meskipun sempat bangkit pada MotoGP Jepang ketika ia memenangkan sprint dan balapan utama. Hal ini diduga karena Ducati kembali menggunakan beberapa komponen 2024, terutama perangkat ketinggian pembalap pada tes Misano sebelum putaran Motegi. Namun hal itu belum memberikan solusi jangka panjang dengan Bagnaia yang tidak lagi diandalkan di Grand Prix Australia dan Indonesia baru-baru ini.
Valentino Rossi mengakui ia masih tidak mengerti mengapa Bagnaia begitu kesulitan. Namun ia menyatakan bahwa menjadi rekan tim Marquez turut berperan. Pecco adalah juara dunia 3 kali, termasuk 1 di Moto2 bersama tim kami, ujar Rossi. Dia sangat cepat, tetapi sayangnya tahun ini dia sedikit kesulitan. Selama 3 tahun terakhir dia selalu berjuang untuk gelar juara dunia. Dia mulai sedikit kesulitan bersama rekan tim yang cepat seperti Marc Marquez. Kami sedang melalui masa sulit dan kami berusaha membantunya 100%. Mencoba mencari cara untuk menyelesaikan situasi ini, pungkas Valentino Rossi. Klaim performa Marquez mempengaruhi Bagnaia bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Kedatangan Marquez ke tim Ducati sebagai faktor kunci yang menggoyahkan Bagnaia pada 2025 telah banyak dibahas tahun ini. Namun baik Bagnaia maupun Ducati telah membantah hal ini di berbagai kesempatan. Awalnya saya agak khawatir, dia selalu bilang dia menekan rekan satu timnya. Sebaliknya, itu mengejutkan saya. Mengalaminya sebagai rekan satu tim sangat positif, ujar Bagnaia. Direktur olahraga Ducati Mauro Gracili juga mengatakan kepada Crash di Misano, Pecco senang memiliki Max sebagai rekan satu tim. Pecco benar-benar bagian dari strategi kami. Begitu pula Marc Marquez. Jadi sejujurnya saya tidak tahu apakah Bagnaia mengalami gangguan mental. Tapi target kami adalah menempatkan kedua pembalap di posisi yang tepat. Dan kami akan membantu Pecco comeback ke performa terbaiknya, pungkasnya. Jelas ketidakberadaan Marquez sangat berdampak bagi Ducati. Marquez adalah satu-satunya ujung tombak pabrikan Borgo Panigale. Marquez mampu membuat perubahan terutama pada motor Desmosedici GP25. Pecco Bagnaia sebagai pengembang motor GP25 tidak mampu menyamai kecepatan The Baby Alien. Pedrosa pun angkat bicara. Rekan senegaranya sekaligus mantan rekan tim di Repsol Honda mengungkapkan sisi lain dari Marquez yang jarang dibicarakan. Pedrosa menilai Marquez punya bakat luar biasa, tetapi juga menyimpan satu kelemahan yang berpengaruh pada pengembangan motor dan tim. Kami tahu Marc adalah pembalap yang sangat kuat. Ia sudah menunjukkannya sejak di kelas bawah dan bahkan di tes pertama bersama Honda. Kecepatannya langsung luar biasa, ujar Pedrosa. Saya memakai motor yang sama dengannya, tetapi tidak bisa menyamai kecepatannya. Saat dia tertinggal dari saya dan Lorenzo, dia cepat belajar dan tahu apa yang dia cari, ujar Pedrosa. Bahkan jika setelan motornya diubah, waktunya tetap sama. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan pembalap lain, tambahnya. Pembalap Spanyol yang kini menjadi tulang punggung pengembangan motor KTM tersebut menyoroti satu hal yang menurutnya menjadi kekurangan utama Marquez. Marc punya kemampuan membawa pulang hasil bagus bahkan ketika motornya belum siap. Tapi itu justru bisa jadi masalah bagi insinyur, karena mereka jadi sulit membaca arah pengembangan, kata Pedrosa. Marc bukan pembalap terbaik untuk pengembangan motor, karena dia bisa menutupi kekurangan motor dengan kemampuannya sendiri. Jadi masalah teknis kadang tidak terlihat karena dia yang mengkompensasi semuanya, ujar Dani Pedrosa. Pandangan Pedrosa ini mengingatkan pada fase dominasi Marquez di Honda ketika performa tim tetap bergantung pada gaya balap ekstrimnya. Kini di tengah absennya Marquez karena cedera dan transisi menuju era baru di MotoGP, komentar Pedrosa terasa relevan bahwa pembalap terbaik tetap punya titik lemah yang tak bisa diabaikan. Apa yang diungkapkan Dani Pedrosa saat ini tengah dialami pabrikan terkuat di grid yakni Ducati. Absennya Marc Marquez membuat tim lain seperti Aprilia mampu mengacak-acak dominasi Ducati. Selain itu, arah pengembangan Ducati mulai salah arah sejak kedatangan King Marquez pada MotoGP 2025. Jadi bagaimana menurut kalian seandainya Marc Marquez berlabuh ke tim Aprilia musim lalu? Sanggupkah skuad Ducati mengalahkan Marc Marquez atau justru para pembalap Ducati hanya akan jadi mainan King Marquez dengan RSGP milik Aprilia? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar guys.